Polisi bongkar sindikat penjualan bayi ke Singapura. 12 wanita muda pelakunya ditangkap. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi tidak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap di dalam kamar, kondisi terlantar, kelaparan dan kaki dirantai di sebuah rumah. 4 anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Lah, jujur apa? Aku ngapain? Lah itu. Ini itu uang dari Bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Razia patuh yang serentak digelar di seluruh Indonesia diwarnai berbagai insiden. Di Bengkulu Tengah, pengendara yang terjaring razia melawan menggunakan pisau. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk menghentikan aksi pengendara motor yang akan menyerang polisi. Bukannya menyerah, pelaku yang tengah membawa sebilah pisau ini memilih kabur. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Pelaku yang sempat bersembunyi di dalam semak-semak akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah warga Kota Bengkulu yang dalam kondisi mabuk. Jadi pada saat melaksanakan operasi, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi.
Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, hari pertama operasi Patu Jaya diwarnai sejumlah pelanggaran, mulai dari tidak mengenakan helm hingga tidak ada plat nomor kendaraan. Hari pertama operasi Patu Jaya pada Senin kemarin yang digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pintu masuk pelabuhan diwarnai sejumlah pelanggaran. Untuk menghindari razia, sejumlah pemotor yang tidak menggunakan helm memilih memundurkan kendaraan hingga pura-pura parkir di bahu jalan. Selain pelanggaran helm yang tidak sesuai standar, pelanggaran terbanyak didominasi dengan pemotor berboncengan lebih dari 1 orang. Tadi sudah banyak kami temukan, pertama melanggar rambu ya, parkir tidak pada tempatnya. Yang kedua tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat, bahkan tadi ada kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Sementara itu, jajaran kepolisian Satlantas Jakarta Barat melakukan sosialisasi operasi Patu Jaya di kawasan Tombang, Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Sosialisasi dilakukan petugas dengan membentangkan spanduk serta memberikan himbauan ke pengguna jalan. Petugas juga membagikan brosur operasi Patu Jaya ke pengguna jalan. Operasi Patu Jaya hari pertama diwarnai sejumlah pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan plat nomor kendaraan, STNK mati, hingga tak memiliki SIM. Salah satu pemotor yang tidak mengenakan plat nomor polisi mengaku tidak mengetahui adanya operasi Patu Jaya. Bang, ini kenapa bang nggak pakai plat bang? Jatuh pak. Jatuh. Belum pasang lagi? Iya, tadi hilang. Belum bikin lagi. Tapi tahu nggak hari ini ada operasi Patu Jaya bang? Nggak ada. Nggak tahu? Iya, nggak tahu. Para pengendara yang melakukan pelanggaran diberikan teguran tertulis. Operasi Patu Jaya 2025 ini akan digelar selama 14 hari ke depan, sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu ketua RT di Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara berasal dari generasi Z yang masih berusia 19 dan 20 tahun. Aksi perbaikan jalan yang dilakukan RT beserta pengurusnya ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Inilah video perbaikan jalan yang dilakukan RT dan pengurusnya di lingkungan warga menjadi viral di media sosial. Pasalnya ketua RT dan pengurus di RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini terbilang berusia muda sebagai ketua rukun tetangga. Di usia 19 tahun sebagai ketua RT 07, sementara para pengurusnya berusia 20 dan 21 tahun. Sudah membuat gerakan memperbaiki jalan rusak di lingkungannya meski baru 2 bulan menjabat. Aksi ketua RT dan pengurus dari generasi Z ini mendapat apresiasi Wali Kota Jakarta Utara dengan mengundang ketua RT dan pengurusnya minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Dan ini adalah contoh yang mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh wilayah lain. Mereka sudah menjabat, mereka sekarang menjabat sudah baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Dan bayangin, dari masyarakat yang heterogen di Jakarta Utara ini, dari tingkatan usia, kemudian suku, kemudian dan lain sebagainya, warga kami, khususnya di lingkungan beliau, memilih beliau, anak muda, Gen Z menjadi RT. Luar biasa, amazing deh buat saya. Iya, selama ini sih tidak ada ya. Warga mendukung. Dan warga juga mendukung dan ya seru menjadi ketua RT itu. Bagi saya tantangan lah. Oke, apa nih pesannya kepada generasi muda? Pesannya pesannya itu ya semoga Gen Z ini merubah lah persepsi orang-orang yang bilang Gen Z ini malas, dan kita rubah. Ayo kita sama-sama buat Gen Z ini bermanfaat lah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ketua dan pengurus RT dari generasi Z di Koja, Jakarta Utara ini berharap dengan gebrakan ini bisa mematahkan stigma negatif kepada generasi Z. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.